Alhamdulillah, asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ya, kemarin tinggal 2 soal aja ya. Silakan dikirimkan bagi yang belum mengirimkan, nanti anak koreksi. Nah, sekarang kita akan membahas tentang itu dulu ya. Sebentar. Kita akan membahas ulangan harian atau UH yang menjadi tugas buat kalian liburan kemarin. Ya, kita mulai dari ini ya. Sebentar, ada banyak sekali nih. PH3, PH1. Dari PH1 ya. Kita akan mulai dari PH1. Silahkan dibuka soalnya. Karena lupa nge-save. Terus pakai tangan aja di sini ya. PH1 yang datang baru Revandra ya. Oh, Devandra ya, salah nama Afannya. Devandra, menerima nggak yang remedial PH1? Menerima? Punya soalnya? Ya. Ya. Yang nomor 1, ya. Untuk yang nomor 1, klub sepak bola ya. Anak nggak terlalu paham dan anak males juga googling ya. Untuk nomor 1, anak rasa mudah ya. Kalian ini lebih tahu ya daripada anak, karena anak nggak suka sepak bola juga. Kemudian berarti kita langsung nomor 2. Perhatikan nomor 2 ya. Nomor 2 di situ diketahui fungsi ya. Yang nomor 2 langsung ya. Nomor 1 kerjakan sendiri. Fungsi fx ya. Fungsinya itu sama dengan 2x plus titik-titik ya. Sama dengan 2x ya, 2x plus nomor absen ya. Nomor absennya Devandra berapa? Oh, 8. absen ya. Berapa? 8. 8. Ya, di sini plus titik-titik itu adalah 10 plus 10 plus A ya. A-nya nomor absen ya. Misalkan jika A-nya itu adalah 8 ya. Berarti langsung kita masukkan aja, berarti fx ya, rumusnya adalah 2x plus ya 10 plus 8 ya. Berarti sama dengan fx 2x plus 18. Ini persamaannya ya. Kemudian maka tentukan daerah hasil dari daerah asal. Nah, ini perhatikan kuncinya ada di daerah asalnya ya. Daerah asalnya adalah ya x ya, x ya, di mana x itu adalah 2 ya. Dia duanya termasuk. Kemudian di sini x-nya ya kurang dari 11 ya, dan x itu anggota bilangan ganjil ya, bilangan ganjil BG. Perhatikan di sini, kuncinya ada di sini. Perhatikan, walaupun di sini ya simbolnya adalah lebih dari sama dengan, berarti otomatis angka 2 itu termasuk. Namun kita perhatikan di sini bilangan ganjil. Dan kita tahu bahwa angka 2 bukan bilangan ganjil. Berarti nanti bilang apa? Anggota asalnya angka 2 itu tidak termasuk. Berarti langsung 3 ya, yang asalnya 3 ya. Kemudian ini cuma karena bilangan ganjil berarti langsung 5 ya, 7 kemudian 9. Apakah 11 termasuk? Apakah 11 termasuk? Oh, ini Afan salah soal ya, salah di soal. Ini tidak ada tanda sama dengannya ya. Cuma seperti ini aja, berarti angka 11 tidak termasuk. Tapi kalau tadi ada tanda seperti ini ya, tanda sama dengan, berarti angka 11 termasuk.
Paham sini ya? Tapi karena di soal tidak ada ininya, nah cuma gini aja, berarti angka 11 tidak termasuk. Berarti daerah asalnya hanya 3, 5, 7, 9. Ya. Kemudian akan kita kerjakan di sini. 3, 5, 7, 9 kita masukkan satu persatu ke dalam persamaan 2x plus 18. Ya, kita bikin seperti ini ya. Anak ganti ini. Ya. 2x tadi ya, rumusnya adalah 2x plus 18 ya. Kita bikin tabelnya ya. X tadi adalah 3, 5 ya, kemudian 7, kemudian 9 ya. Maka di sini seperti yang ada di buku kuadra kita bikin, kalau X seperti ini berarti nilai 2X itu berapa? Tinggal 2 dikalikan ini semuanya, berarti ini 6, 10, kemudian 7 kali 2, 14, 9 kali 2, 18. Kemudian perhatikan plus 18, tulis di sini aja plus 18, berarti 18, 18, 18, 18 ya. Kemudian ini diperpanjang ya. Nah, berarti fx atau daerah hasilnya adalah tinggal ditambahkan 6 tambah 18 berarti 24 ya. Ini ditambahkan berarti 28, ini ditambahkan berarti 32 dan ini berarti 36. Nah, ini ya, daerah hasilnya adalah ini. Berarti kita tulis rangenya atau range-nya itu berarti ya 3,24 ya, 5 ya, 28 ya, kemudian 7, 32, kemudian 9, 36. Ya, jawabannya udah sama belum, Revandra? Dicek? Iya, Dicek? sama. Sama ya, berarti berarti sekarang kita ke nomor 3. Itu gambar grafiknya bisa insya Allah ya? Bisa ya grafiknya ya? Bisa. Bisa, berarti langsung nomor 3 ya. Perhatikan untuk nomor 3. Sebentar, ini kayaknya paling gampang kita ganti ke papan tulis. Itu ya. Nah, kita pindah ke papan tulis miliknya Zoom ya, biar bisa digeser. Nah, ini ya. Nah, udah ya. Sebentar. Coba dibaca soalnya, Danis nomor 3. Danis juga punya atau enggak? PH1. Dibaca soalnya, diketahui F10 sama dengan? Enggak ada soalnya. Punya ada. soalnya atau tidak? Enggak punya. Enggak punya. Baik ya, Anda bacakan di sini. Diketahui ya bahwa F ya, F10 ya, F10 itu sama dengan 66. Tapi tulisannya jadi jelek ya di sini ya. Ya, F10 sama dengan 66 ya. Kemudian untuk F ya, untuk F min 10 ya, min 10 itu sama dengan min 74. Ya, kemarin udah diajarin sama Ustadz Fajar ya, gimana caranya untuk mencari rumus fungsinya. Ya. Di sini, Afan ya, di luar ada suara motor itu mau apa?
mau angkut-angkut kayaknya. Baik. Perhatikan ya, F10 sama dengan 66 dan F-10 sama dengan min 74. Kalian jangan lupa bahwa Fx ya, bahwa Fx itu rumusnya yang paling familiar untuk linear adalah AX plus B. Sebentar ya, Ana ganti papan tulisnya di sini kok buat nulis jelek sekali. Sebentar. Ana ganti lagi ke sana. Nih ya, kita balik ke sini lagi. Ganti halaman baru, cuma di sini nggak bisa di-scroll ya, ini papan tulisnya. Ana tulis lagi ya. Diketahui tadi bahwa F, ya F berapa? F10, ya berarti jika X-nya 10, itu hasilnya adalah 66, ya. Kemudian untuk F min 10, hasilnya itu adalah min 74. Perhatikan yang perlu kita ingat bahwa persamaan itu biasanya untuk Fx itu adalah AX plus B. Ya, ini rumus. Jadi kalian harus hafal ya rumus linear ini. Kemudian kita masukkan satu persatu untuk F10 ya, untuk F10 ya. Itu 66 kan tadi ya, 66 itu adalah A kali X ya, kali X, X-nya adalah 10 ya, X-nya kita masukkan 10 ini ya, 10. Kemudian plus B. Sampai sini ada yang bingung? Berarti F10 kita masukkan, F10 nilainya 66, berarti 66 sama dengan A kali 10 ya 10A, ya kan? 10A plus B. Ya, sudah sampai sini dulu. Kita kodain, kita simpan. Kemudian kita hitung yang ini, ya. F-10 sama dengan min 74. Berarti kita masukkan ke rumus ini, ya. Berarti menjadi gimana? Bahwa F, ya, F-10 tadi ya langsung kita masukkan aja 74, ya, 74 min 74 itu berarti sama dengan A dikalikan berapa ini? Min 10. X-nya adalah min 10, ya, ditambah dengan B. Ya, kita jadikan seperti ini, berarti min 74 ya sama dengan min 10 kali A, ya min 10A, ya kan? Min 10A plus B. Ya. Nah, di sini kita sudah mendapat dua persamaan. Persamaan yang pertama dan persamaan yang kedua. Nah, sekarang kita pakai fungsi dihilangkan atau eliminasi. Ya, kita harus hilangkan salah satu variabel untuk mengetahui nilai variabel yang lainnya. Perhatikan di sini kita tulis pakai cara bersusun aja ya. Anda lebih suka cara seperti ini. 10A plus B, ya ini ya. Kemudian yang ini kita tulis di bawahnya min 74 sama dengan min 10A ya plus B. Ya. Kita susun. Perhatikan di sini Devandra sama Danis yang udah masuk ya. Di sini ada plus B, di sini ada plus B. Agar B-nya ini menjadi 0, berarti di sini tandanya plus atau min. Danis, coba ditebak. Di sini tandanya plus atau min. Agar B-nya ini menjadi hilang atau 0. Tandanya min. Min plus B, min B. Betul ya, berarti min. Ya. Plus B dikurangi B berarti habis ya ini nanti ya, coret. Nah, sekarang ini 66 min 74. 66 min 74. Berarti berapa? 66 min berarti menjadi plus ya. 66 sini aja ya. 66 berarti menjadi plus ya, plus 74. Kita hitung 0 1 6 tambah 7 berapa?
13 tambah 1, 140 ya. Berarti di sini 140, ingat tadi jadi plus ya. Sama dengan, nah sekarang ini Danis. 10 ya, 10A min 10A menjadi apa Danis? Menjadi berapa? 10A. 10A ditambah 10A. Iya, berarti berapa? 20A. 20A. Nah, dari sini kita bisa nyari nilai A. A sama dengan 140 dibagi 20. Sama dengan berapa A-nya berarti? A-nya berapa? 0 coret sama 0. Berarti tinggal 14 dibagi 2. Berapa? 7. 7. Ya, berarti udah ketemu. A-nya sama dengan 7. Kalau A-nya sudah ketemu, kita akan cari si B. Ya, kita masukkan ke salah satu persamaan. Ya, boleh kalian masukkan ke persamaan yang pertama atau kalian masukkan ke persamaan kedua, boleh bebas ya. Ini A7 ini boleh kalian masukkan ke sini, boleh juga masukkan ke sini. Kita pilih ini aja ya, yang tidak ratusan ya. Berarti kita masukkan 66 sama dengan 10A plus B. Ya, ini ya, kita pindah sini. 66 sama dengan hanya kita masukkan 7 ya. 10 kali 7 plus B. Berarti 66 sama dengan 10 kali 7 berapa Danis? 10. 70 plus B. Berarti nilai B-nya sama dengan berapa? B sama dengan 66. Perhatikan, B sama dengan 66. Di sini pindah ke sini. Ini plus, pindah ke sini menjadi apa, Danis? Menjadi min, berarti min 70. Berarti nilai B sama dengan berapa? Nilai B-nya 66 min 70. Berapa? Min berapa, ayo? Ini kan tinggal dibalik ya. 70 kurangi 66, terus ditambahkan min. Berarti berapa ini? Min 4. Ya, betul? Ya, ini udah ketemu. A-nya 7, B-nya min 4. Berarti kita masukkan ke sini. Ya, kita masukkan A sama B-nya ke sini. Berarti di sini persamaannya menjadi bagaimana? Fx sama dengan A-nya berapa ini? 7 ya. Berarti 7x ya. Kemudian B-nya min 4 ini ya. Jadi persamaannya adalah ini. Gampang kan? Ada pertanyaan atau ada yang nggak paham? Ini tentu saja jawabannya di bawah ini ya. Jadi nilai rumus fungsinya adalah ini ya, fx sama dengan 7x min 4. Jangan ditaruh di sini kayak saya ya. Ini karena tempatnya udah nggak ada aja. Ada pertanyaan sampai sini? Faiz, ada pertanyaan? Nggak ada, Beneran? Alfat, ada pertanyaan? Enggak, Belum ya. Nah, kemudian itu disuruh memasukkan aja ya. F nomor absen ditambah F5 ya, ditambah F5 itu sama dengan berapa? Berarti kalian tinggal nyari satu-satu dulu. F nomor absen kalian ya dimasukkan ke sini. Ya, ini X-nya diganti nomor absen. Kalau nomor absen 8 berarti 7 kali 8 56 kurangi 4 berarti 52. Kemudian ditambah dengan F5. 5 kali 7 35 kurangi 4 berarti 31. Berarti tadi yang F nomor absen dikurangi 31 ya, nanti akan ketemu ya. Kemudian untuk yang nomor berikutnya 3B itu juga sama ya caranya ya, tinggal dikurangi saja.
Ada pertanyaan untuk PH1? Kalau nggak ada kita lanjut Oh, ya. ini kan F kali F kali F dalam kurung nomor absen ditambah F5 kan ya. Ini nih Mm-mm. cara pengerjaannya dicari dulu kayak biasa. Iya, cari Terus kan satu-satu habis itu ya. jawabannya apa hasilnya ditambah atau gimana Om? Iya, ditambahkan hasilnya. Oh begitu. Iya, Baik, Om. tadi gini ya, kita eh, kerjakan satu ya. Tadi fungsinya udah ketemu fx sama dengan 7x min 4 ya. Misalkan nomor absennya ya x sama dengan 8 ya. Misalkan berarti untuk f nomor absen f8 sama dengan 7 kali 8 min 4 ya. Perkalian berarti kita kerjakan dulu, berarti 56 kurangi 4 berarti 52. Ya, kemudian untuk F5-nya berarti tinggal 7 kali 5 kurangi 4 berarti 31 ya. Berarti untuk F absen ya F8 terus ditambah ini ya F5 berarti sama dengan 52 kurangi 31 sama dengan 21. Jelas ya? Ada pertanyaan Om. lagi? Untuk pH2, relasi dan fungsi. Nah, tadi relasi fungsi juga nih ya. Untuk pH1, Iya Om. ada dua ya. Untuk yang pH2, yang paling susah yang nomor berapa ini? Nomor satu kayaknya gampang ya. Yang penting kalian tahu aja ya. Tahu nama kota-kota ini ya. Solo berarti Jawa Tengah ya. Gresik Jawa Timur ya. Oh ini provinsi di Pulau Jawa. Berarti semuanya ya ini ya. Provinsi di Pulau Jawa. Provinsi sebentar. Provinsi. Kota dari, oh ya. Berarti untuk B-nya berarti anggotanya apa? Jawa Tengah, Jawa Timur, ya, sama Jawa Barat, sama apa? Untuk Jawa ada DKI ya, DKI sama Jogja itu juga termasuk provinsi sendiri ya. Terus berarti kita langsung ke nomor 2. Betul ya, kita langsung ke nomor 2 ya. Nomor Iya Om. nomor 2 dari pH2 ya. Diketahui fungsi fx ya, fx sama dengan 6x kali itu kurang ya. Min ya. Betul ya? Min nomor absen. Misalkan nomor absennya 25 ya, misalkan 25. Dengan daerah asal, ya daerah asalnya lebih dari sama dengan 2, tapi dia kurang dari 11 ya. Dan X itu anggota bilangan prima. Ya, jadi kalian harus tahu bilangan ganjil, bilangan prima, bilangan genap itu harus tahu. Bilangan prima coba. Bilangan prima antara 2 sampai 11 tapi 11-nya nggak termasuk. Kenapa nggak termasuk? Karena nggak ada tanda sama dengan. Ya, nggak ada tanda sama dengan berarti angka 11-nya nanti nggak termasuk. Berarti anggota kodomoinnya itu hanya berapa? Hanya 2, 3, 5, ya. Kemudian 7. Betul nggak? Ada pertanyaan untuk untuk anggota kodomainnya nih? Betul Om. Betul ya. 9 termasuk apa tidak? Tidak. Tidak. Kenapa? Karena bilangan Karena prima itu adalah bilangan yang hanya bisa dibagi dengan bilangan itu sendiri. Adapun angka 9, meskipun dia ganjil, tapi dia bisa dibagi dengan angka 3, maka dia tidak termasuk bilangan prima. Jadi, kodomainnya itu hanya ini aja, 2, 3, 5, 7. Nah, terus kemudian kita kembali ke soalnya, maka tentukan daerah hasil. Nah, ini kayak tadi ya,
Kita bikin tabelnya dulu kalau pengen mudah ya. Kita tulis X-nya. Ya, X-nya adalah 2, kemudian 3, 5, 7 ya. Kemudian kita tulis 6X-nya di sini. 6X. Ya, 6X berarti 6 kalikan ini. 6 kali 2 12, 6 kali 3 18, 6 kali 5 30, kemudian 6 kali 7 42. Kemudian min 25. Kita tulis min 25, berarti di sini juga min 25 semua ya. Min 25, min 25, min 25. Baru kemudian kita hitung ya. Berarti di sini adalah fx atau daerah hasil ya. Perhatikan di sini 12 min 25. Berapa ini Devandra? 12 min 25. Berapa? Min 13. Min 13 ya, min 13. 18 min 25 Faiz. 18 min 25. Min 7. Sebentar ya. 7. Sebentar. Berapa tadi? Kurang dengar Ana. 18 min 25 Min 7. min 7. 30 min 25. Narendra, 30 min 25. 30 min 25 5. 5. 42 min 25. Yang belum? Siapa ini yang belum? Danis. 42 min 25. Berapa? Min apa plus? 42 min 25. 12 diambil 5 berapa? 7 ya, masih sisa 1 berarti 7, 17 ya. Ini daerah hasilnya. Berarti himpunan daerah hasilnya berapa? Himpunannya 12, min 13 ya. Kemudian 2, min 13, 3 min 7, 5, 5, kemudian 7, min 17. Nah, kemudian disuruhnya gambar nggak ini? Enggak ya? Maka tentukan daerah hasil dalam dan buat dalam tabel ya. Udah, berarti ini ya daerah hasilnya ya, fx ini. Udah selesai. Kemudian yang nomor 3. Ini kayak tadi ya. Ini kayak tadi, kayak nomor yang UH1 tadi ya, kalau nggak salah. Kita perhatikan ya. F4 sama dengan min 23 ya. Kemudian F min 4 sama dengan 17 ya. Ingat tadi rumusnya, fx itu rumus pokoknya itu adalah ax ya plus b. Maka kita masukkan ke rumus untuk F4 ya. F4 itu min 23 berarti min 23 sama dengan A kali 4 plus B. Ya, A kali 4 itu berarti bisa kita tulis 4A. 4A plus B. Ini persamaan yang pertama. Ya. Kemudian yang persamaan kedua, F min 4 sama dengan 17. Berarti 17 sama dengan, ya kita masukkan ke rumus, A-nya adalah min 4, ya. X-nya adalah min 4, berarti min 4A, ya, plus B. Ini adalah persamaan yang nomor 2. Kemudian kita eliminasi, ya eliminasi caranya disusun aja biar gampang kayak tadi. Sama dengan 4A plus B, kita tulis lagi dengan cara disusun. 17 sama dengan min 4A plus B. Coba Narendra perhatikan.
Untuk menghilangkan si B, ini tandanya lebih baik plus atau minus? Eh, plus Plus. B plus B, minus min ya. B min B habis ya, berarti B-nya enggak ada ya, alias 0. Sekarang kita hitung ini. Min 23, min 17. Berapa, Narendra? Min 23, min 17. min 23 40 Plus apa? Min plus plus min ya min min 23 min 17. Hasilnya minus deh Om. min ya, min 40. Kemudian ini 4A min 4A. 4A min 4A. Jadi berapa? Jadi 8 8 apa? 8A. 8A. Ya, berarti nilai A itu sama dengan apa? Min 40 dibagi berapa ini? 8. 8 Berapa hasilnya? min 5. Min 5. Ini nilai A. Ya, min 5. Terus sekarang berarti kita menghitung yang B. Ya, karena yang A sudah diketahui, maka yang B juga mudah untuk diketahui. Tinggal kita masukkan nilai A ke salah satu persamaan tadi. Ya, bisa ke sini, bisa juga ke sini. Ya, kita coba masukkan yang ke sini. Ya, 17 sama dengan min 4A plus B. Berarti kita masukkan A-nya, 17 sama dengan min 4 kali A. A-nya hasilnya adalah min 5. Ya, plus B. Ini kan, berarti 17 sama dengan min 4 kali min 5 berapa, Faiz? Min 4 kali min 5. Berapa, Faiz? Faiz ada? Faiz? Faiz ada atau keluar? Ada Om? Ada. Ayo dihitung. Min 4 kali min 5 berapa? 20 Min atau plus? Min kali min hasilnya plus plus atau min? plus Plus 20 ya. Min kali min plus. Kemudian ini plus B. plus B. Nah, berarti B ini bisa dicari dengan cara gimana? Kalau seperti ini, 17-nya pindah pindah ke sini ya. Karena B-nya 20 ya. tinggi, ya berarti pindah salah satu. Berarti berapa ini? 20 min 20 min 17 11. Berapa? 3. 3. Nah, sekarang A-nya udah tahu min 5, B-nya 3. Maka kita masukkan ke persamaan yang ini. Menjadi bagaimana, Faiz? Fx, rumusnya A, yang berapa? Min 5 Min 5x min 5x plus 3. plus 3. Nah, ini ya, rumus jadinya seperti ini. Ada pertanyaan sampai sini? Nah, nanti tinggal dimasukkan aja ya nomor absennya itu tinggal dimasukkan ke rumus ini. Caranya pakai tabel kayak tadi. Gampang ya. Ada pertanyaan yang lainnya? Ada Nggak ada ya, insya Allah ya. Perhatikan lagi, ada pertanyaan di situ. Untuk pH, berapa lagi nih yang susah? pH 4 ya, persamaan garis lurus.
Ya, sekarang kita ke BGL. Ya, kalau nggak ada pertanyaan, kita ke BGL. Ya. Nah, ini ya, buat persamaan garis dan gambar grafik pada titik berikut. Ya, titiknya adalah A nomor absen, ya, koma, min 2, dan min 3, min 5. Ya, ingat persamaan kalau melalui dua titik, ya, ada dua cara. Yang pertama, kalian cari gradiennya, boleh, ya. Atau langsung pakai cara seperti ini, rumus yang Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Ya, ini boleh. Ya. Atau pakai cara yang seperti biasa, yaitu Y sama dengan, ya, M kali X min X1 itu juga boleh. Ya, tapi berarti kita harus cari gradiennya dulu. Kalau ini kita tidak perlu pakai cari gradiennya. Misalkan tadi, Faiz nomor absennya berapa, Faiz? 21. 21, ya, misalkan di sini 21. Ya, berarti kita masukkan aja Y, ya, min Y1, Y1-nya mana? Y1-nya adalah ini, berarti min 2. Perhatikan ya, Y min 2 karena ini rumusnya min, terus ini juga Y-nya min 2, ya. Kemudian per, ya, Y2-nya adalah ini min 5, ya. Min Y1, ya, min Min 2. berarti min 2 lagi, ya, sama dengan X min X1-nya mana? X1-nya adalah nomor absen 21 per X2-nya min 3, Min 3. kemudian min 21. Udah ya, sini. Baru setelah ini kita apain? Kita hitung dulu, yang nggak ada variabelnya kita hitung, ya. Min 3 min 21 berarti menjadi berapa? Min 24. Min 24, ya, ini menjadi min 24, ya. Ini dikerjain yang rapi ya, kalau di tugas ya. Ini anak cuma coret-coretan aja, min 24. Terus ini min 5 min 4 berarti berapa? Min 3. Min 5 plus 2 berarti min Min 3. min 3. Ini ketemunya. Baru setelah itu kita kalikan silang. Ya, kalikan silangnya menjadi bagaimana? Sebentar, ini tulisannya gede-gede tadi nggak muat ya. Bentar, ini Y min Y ini menjadi plus ya. Betul nggak ya? Menjadi plus ya. Ini menjadi plus berarti Y plus 2. Ya, Y plus 2 berarti menjadi di sini ya. Kecil aja. Min 24. Ya, min 24 dikalikan ini Y plus 2. Ya, Y plus 2 sama dengan berapa ini? Min 3. Ya, min 3 dikalikan dengan ini X min 21. Ya, X min 21. Dihitung min 24 kali Y berapa? Ya, min 24 Y. Ya, kemudian min 24 plus 2. Berapa, Faiz? Min 24 plus 2? Min 22. Min 22. Kemudian min 3 kali X berapa? Min 3x. Min 3X. Kemudian min 3 kalikan min 21 Plus plus 63. berapa? Plus 63. Ya. Dikelompokkan min 24Y. Ya, kemudian ini pindah ke sini menjadi apa? Plus 3x. 3X. Ya. Kemudian ini min 22. Nah, ini pindah ke sini menjadi min 63. Ya, sama dengan 0. Ya, sama dengan 0. Dihitung min 24Y plus 3X. Kemudian yang nggak ada variabelnya min 22 min 63. Berarti berapa, Faiz? Min 85. Min 85. Ya, sama dengan 0.
Ya, kita ingat bahwa PGL itu ada dua cara penulisan persamaannya. Yang pertama seperti ini, ya. Ini namanya persamaan yang kita tulis semuanya di dalam sini, ya. Kemudian ada yang tulisannya seperti ini, ya. Y sama dengan MX ya plus C. Ya, kalian bikin seperti ini juga boleh. Ya. Terus kemudian ya, ini seperti ini juga boleh, udah selesai ya. Terus kemudian kalau bisa kalian sederhanakan, silahkan disederhanakan. Misalkan ini dibagi 3, 85 dibagi 3 bisa atau tidak? Tidak bisa ya. Tidak bisa, udah berarti seperti ini aja. Ya, tapi kalau bisa dibagi, bisa disederhanakan, kalian sederhanakan ke angka yang paling sederhana. Ya. Untuk ini, Faiz jawabannya sama atau beda? Kalau beda kita cek lagi. Faiz mengerjakan ini enggak? Ya. Kemudian untuk gambar grafiknya silakan digambar sendiri. Nomor 3 juga gambar grafik. Nah, sekarang yang nomor 3. Ya, nomor 3 soalnya adalah tentukan gradien dari ya, gradien dari yang A 4Y min nomor absen ya, misalkan 8 ya, berarti 8X sama dengan 8. Ya, ini misalkan A-nya adalah 8. Ya, kalau nomor absen kalian lain, silakan dicoba yang lainnya. Ingat bahwa gradien itu kita harus bikin rumus ini dulu, Y sama dengan MX plus C, maka ini adalah gradiennya. Ya, maka kita ganti ini, ya. Kita bagi dulu biar Y-nya menjadi 1, berarti kita bagi 4. Ya, kita bagi 4. Ya, 4Y bagi 4 berarti Y. Ya, dia menjadi Y. Kemudian min 8 dibagi 4 berarti dia 2X ya, sama dengan 8 bagi 4 2. Ya, udah sampai sini dulu. Ada yang ditanyakan? Kalau enggak, kita langsung kita ubah seperti ini. Berarti Y sama dengan ininya dikeluarkan ke sini, min pindah ruas berarti menjadi plus, berarti menjadi 2X dan ini tetap plus 2. Berarti M-nya adalah ini. M sama dengan 2. Ada pertanyaan untuk nomor 3? Kemudian untuk yang B. Ya, untuk yang B, 3A nggak ada pertanyaan. Kita langsung ke yang B, 3B. Ya, tentukan gradien untuk titik koordinat ya 2,-9 dan 5, A. Misalkan A-nya tadi adalah 8. Nah, kalau melalui 2 titik, maka gradiennya bisa dicari dengan rumus apa? Siapa ini? Danis. Rumusnya gimana untuk mencari M? M sama dengan melalui 2 titik. Y. Gimana, Danis? Danis ada, Danis? Danis? Kalau nggak ada, Devandra, rumusnya bagaimana untuk nyari gradien yang melalui 2 titik? Y2 Y2. Y1 Terus? dibagi X2 dikurangi 1. Iya, betul ya. Ini rumusnya. Ya. Kalian kalau ngerjain sesuatu selalu tulis rumusnya ya, selama itu bukan pilihan ganda. Ya, berarti sama dengan Y2-nya ini 8 min Y1-nya min 9 per X2, X2-nya 5
kemudian X1-nya adalah 2. 8 min 9 berarti berapa, Devandra? Menjadi 8 plus Ditambah 9. ya berapa? 17. 17 5 kurang 2 3. Ini M. Ada pertanyaan untuk nomor 3B? Ini untuk yang nomor 4 soalnya nggak lengkap, betul ya? Buat persamaan garis dari titik 3,4 dan bergradien. Bergradiennya nggak disebutkan di sini, jadi tidak perlu kita kerjakan. Ya, kecuali kalau bergradien nomor absen gitu ya, mungkin ya. Kemudian yang nomor 5. Buat persamaan garis yang melalui titik. Ya, disuruh bikin persamaan garis yang melalui titik min 7 ya, min 7, A ya, A itu nomor absen. Sebentar ya. Sebentar ya. Kita lanjutkan ya. Buat persamaan garis yang melalui titik min 7, A. Kemudian yang A sejajar dengan garis ya, yang A dia sejajar dengan garis 5x ya, 5x min 3y sama dengan 12. Berarti kita nyari gradiennya dulu. Ingat kalau sejajar gradiennya sama atau min 1 sama dengannya. Kalau sejajar Narendra, kalau sejajar gradiennya bagaimana? Sejajar. Sebentar. Kalau dua garis itu sejajar, gradiennya bagaimana? Dua garis. Ini sebentar. Kita harus hafal ya, kalau sejajar itu gradiennya sama. Ya, ingat-ingat kalau sejajar itu gradiennya sama ya, M1 sama dengan M2. Tapi kalau tegak lurus ya, maka gradien M1 ya, M1 dikalikan M2 ini hasilnya berapa? Ada yang ingat? M1 kali M2 sama dengan di ringkasan bisa dibuka. M1 kali M2. Berapa? Dengan -1. Iya, min 1. Ya, ini rumus ya. Ini dihafalkan. Ya. Kalau enggak nanti harus ngitung lagi satu-satu. Ya udah, hapus ya. Ini hanya untuk mengingatkan aja. Nah, sekarang kita cari gradien dari persamaan garis 5x min 3y sama dengan 12. Maka kita ubah bentuknya dulu ya ke y sama dengan mx plus c. Ya, kita ubah ke bentuk y sama dengan mx plus c ya, untuk tahu m-nya. Di sini dilihat y-nya ini 3, berarti harus kita bagi dulu dengan angka 3. Kenapa dibagi dengan angka 3?
untuk membuat Y-nya sama dengan 1. Ya, untuk membuat Y-nya sama dengan 1. Ini kita bagi 3 semuanya. 5 dibagi 3 ya berarti 5/3X. Kemudian min 3 bagi 3 min 1 berarti min Y sama dengan 12 bagi 3, 4. Ya. Kemudian perhatikan di sini berarti min Y sama dengan ini pindah ke sini menjadi min 5/3X plus 4. Ya, karena kita harus pakai Y sama dengan MX plus C, maka ini harus dipluskan. Nggak boleh negatif, maka kalikan dengan negatif semua. Ya, ini dikalikan dengan negatif semua. Ya, negatif kali negatif menjadi plus, menjadi Y sama dengan ya, min, ini min berarti menjadi plus juga, berarti 5/3X. Kemudian yang ini kalikan min berarti min 4. Ya, persamaannya menjadi seperti ini. Ya, dari ini menjadi seperti ini. Kalau sudah seperti ini, baru ininya kita ambil sebagai M. Ini adalah M-nya. Ya, ini sampai sini ada yang bingung? Berarti M sama dengan 5/3. Ya. Kalau sudah seperti ini, kita tentukan misalkan nomor absennya di sini ya. Di sini tadi 21 ya, misalkan 21, berarti tinggal kita masukkan aja ya. Persamaan yang kita masukkan, persamaan yang apa ini kira-kira? Yang Y2 min Y1 Y min Y1 atau yang langsung Y sama dengan? Yang mana ini persamaan yang kita pakai? Kan persamaannya ada 2 ya. Untuk mencari persamaan ada 2 rumus. Kira-kira rumus mana yang kita pakai ini? Y kurang Y1. Y M. kurang Y1 sama dengan M. M. Buka kurung. Iya. X kurang X1 tutup kurung. Iya. Pakai ini ya. Berarti langsung aja karena sejajar berarti M-nya sama, berarti langsung kita masukkan ke rumus ya. Y sama dengan min Y1 berarti 21 sama dengan M-nya 5/3 ya. Kalikan X ya, min X1-nya adalah min 7. Ya, perhatikan hati-hati. Y min 21 sama dengan dikalikan aja 5/3X ya. Kemudian ini menjadi plus 7 ya ini ya, menjadi plus 7. 5 kali plus 7 berapa? Plus 5 kali 7 35 ya, 35/3. Ya. Berarti ini Y sama dengan ya 5/3 X ditambah 35/3, kemudian ini pindah ke sini menjadi plus 21. Perhatikan, kalau tidak mau ada pecahannya berarti kita kalikan 3 semuanya. Ya, kalikan 3 berarti menjadi 3Y sama dengan 5X, betul ya? 5X plus 35 ya. Plus 21-nya kalikan 3 berarti 63. Sampai sini ada pertanyaan? 3Y sama dengan 5X plus 35 plus 63. Sudah? Ini anak hapus ya. Enggak melihat soalnya. Ada pertanyaan yang itu tadi? Sampai situ? Ini belum selesai ya. Nah, kalau sudah seperti ini, karena ini sama-sama tidak ada variabelnya, berarti bisa kita jumlahkan. Berarti 3Y sama dengan 5X, ya. 35 tambah 63 berapa? 98, ya. Plus 98. Bisa disederhanakan, tidak bisa lagi, ya. Udah ini. Kalian boleh menulis seperti ini, boleh juga kalian tulis seperti ini, 5X plus 3Y, ya.
plus min ya. Sebentar, 5x ya, 5x min 3y ya berarti ya. Ada yang bingung nggak ini kenapa jadi min? Ya, ini kan pindah ke sini ya. 5x-nya pindah ke sini kan min 5. Ya, biar dia menjadi plus seperti ini, berarti kan kalikan min. Kalau satu kalikan min, maka semuanya dikalikan dengan min juga. Berarti menjadi 5x, ya, ini menjadi min juga. Min 3y, ini pindah ke sini, kan jadi min. Tapi kalikan min berarti jadi plus. Plus 98 sama dengan 0. Ya, kalian boleh nulis seperti ini, boleh nulis seperti ini. Ya, kalau pilihan ganda tentu saja sesuai opsinya. Kalau opsinya seperti ini ya pilih yang ini. Kalau opsinya seperti ini ya seperti ini. Ya. Ada pertanyaan? Nah, sekarang yang B. Kalau yang ini tadi tegak lurus berarti M-nya sama, M1 sama dengan M2. Sekarang yang B itu tegak lurus ya. Tegak lurus dengan garis 5x ya, 5x min 3y sama dengan 12 ya. Perhatikan di sini untuk mengetahui M-nya seperti tadi, caranya harus dirubah menjadi y sama dengan mx plus c. Ini paten ya untuk memudahkan. Berarti di sini karena ini 3y berarti kita bagi semua dengan 3. Ini betul ya soalnya ya. Oh iya sama kayak tadi ya. Ya nggak apa-apa kita hitung lagi ya. Ini berarti menjadi 5/3x ya. 5/3x. Yang tadi sebenarnya dia udah ketemu ya M-nya ya. Tinggal dikalikan aja menjadi min 1 ya. Tapi ini udah terlanjur, nggak apa-apa kita hitung lagi. Min Y sama dengan 12 bagi 3 berarti 4. Ya. Berarti di sini kita ubah menjadi Y sama dengan ya, Y sama dengan 5/3x ya. Kemudian ininya berubah di sini ya. Kalikan min berarti ini menjadi min 4 apa plus 4 ini kira-kira? Siapa ini? Faiz. Ininya menjadi min 4 atau plus 4? Min Y sama dengan 5/3x. Ini min apa plus? Min 5/3-nya, Faiz? Min. Min, betul? Min. Iya. Yang lainnya Ya. atau plus? Narendra? Ya Om, Plus atau min? apa itu? 5 bagi plus. Plus. Betul plus apa min? Nah, sudah. Iya, terus kemudian min 4 atau plus 4? Devandra? Plus. Plus 4. Danis? Plus apa min, Danis? Jawabannya yang benar? Ini Y-nya plus itu kan karena pindah ya. Y-nya pindah. Ya, yang 4 juga dipindah agar jajar dengan 5/3. Berarti 4 menjadi min. Ya, min 4. Berarti M-nya sama dengan 5/3. Ini M. Nah, tadi karena tegak lurus, berarti M1 kali M2 itu sama dengan min 1. Ya, ini M1-nya 5/3. Ya, M1-nya 5/3 ya, dikalikan M2 sama dengan min 1. Berarti M2 itu rumusnya gimana? Min 1 dibagi, ini berapa? 5/3. Ya. Terus kemudian ingat, kalau pembagian kemudian dijadikan kali maka dibalik. Maka M2 ke sini ya. Ya.
maka M2 sama dengan min 1 dikali, ininya dibalik. Dari 5/3 menjadi 3/5. Ya, dibalik pecahannya. Ini rumus juga ya, kaidah ya. Berarti min 3/5. Ini ya. M2-nya min 3/5. Baru kemudian dimasukkan ke persamaan kayak tadi ya. Titiknya dimasukkan dengan rumus Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Ada pertanyaan sampai sini? Om itu 5X min 3Y sama dengan 12 itu dibagi 3 atau min 3 Om? Dibagi 3. Oh, baik Om. 12 bagi 3, 4. Ya. Terus kemudian gini aja ya. Ini ke sini dulu coba ya. Ini min Y kan. Min Y sama dengan, ininya pindah ke sini kan jadi min ya. Min 5/3 X. Ya. Kemudian ininya tetap plus 4. Ya, biar nggak bingung. Ya. Terus kan harus Y sama dengan MX plus C. Y-nya harus positif. Berarti kan dikalikan minus semua. Dikali min semua ya. Nah, min Y kali min menjadi Y. Ya. Min 5/3 menjadi plus juga. 5/3 X. Kemudian plus 4 kali min menjadi min 4. Maka jadilah seperti ini. Ada lagi pertanyaan? Nggak ada pertanyaan? Jangan lupa jawaban yang nomor kemarin yang jadi PR ya, segera dikirimkan ya. Karena ini adalah sudah hari terakhir pertemuan kita, jadi biar nanti Ana bisa ngoreksi ya. Kemudian untuk yang paling penting ya buat kalian untuk PKK nanti, perhatikan misalkan aja untuk soal yang mana nih. Sebentar ya. Ana kasih contoh soalnya, misalkan ini. Ya, perhatikan ini adalah contoh soal ya. Jadi nanti ketika kalian mengerjakan ujian, ya, kebanyakan dari kalian itu bukan karena nggak bisa ya. Sebenarnya misalkan kalau dikasih waktu 3 jam, mungkin kalian bisa mengerjakan semua. Jadi kalian harus sadar, kalian banyak yang remet, itu sebenarnya bukan karena kalian nggak bisa atau nggak tahu rumusnya, tapi karena kalah sama waktu. Jadi kalau bisa, waktu itu kalian jadikan senjata, bukan kalian jadikan musuh. Caranya bagaimana? Pada menit-menit pertama, pada 30 menit pertama atau 20 menit pertama, itu kalian utamakan ngerjain yang paling gampang banget. Ya, yang kalian 100% yakin jawaban kalian benar, mudah banget buat kalian, dan ngerjainnya nggak ada 1 menit. Ya, misalkan kayak gini nih, kalau data-data seperti ini kan kalian harus awas ya, harus teliti, itu bisa kalian lingkari dulu ya. Tapi kalau seperti ini ya, misalkan mana nih yang paling gampang, nah ini ya, modus data ini kan nggak ada 1 menit ya ngerjainnya, cuma lihat gambar terus lihat yang paling tinggi, oh ini sama ini, itu kan gampang, nggak ada 1 menit. Nah, kerjain yang kayak gini dulu ya. Itu biasanya kalau sekitar 20 menit berarti kalian bisa dapat belasan nomor ya, paling nggak belasan nomor atau 20 atau 20 nomor. Kemudian setelah itu jangan balik lagi ngerjain yang agak susah, jangan, tapi langsung ke urean. Ya, ke urean itu bobot nilainya banyak. Jadi kalian ngerjain urean setelah ngerjain yang gampang tadi. Ya, ngerjain yang urean 5 itu waktunya sekitar 30 sampai 40 menit ya. Jadi kalian harus sisain waktu 30 sampai 40 menit untuk urean. Dan urean ini kalau kalian lupa, itu kalian coba nyepil lagi ke pilihan ganda. Biasanya pola soalnya ada di pilihan ganda juga. Ya, kalau yang bikin soal bagus tuh biasanya seperti itu. Ya. Kemudian kalau sudah, baru sisa waktunya itu buat ngerjain pilihan ganda yang mana yang kalian bisa tapi butuh waktu lebih dari 1 menit. Misalkan kayak gini, ini kan gampang ya, ngitung rata-rata.
Tapi kan waktunya lumayan banyak ya, soalnya apa? Harus hitung ini dulu, kemudian dibagi. Nah, ini kalian kerjakan di sesi yang ketiga tadi setelah ngerjain uraian. Ya, dan ini waktunya lumayan sekitar 1 menit lebih untuk hitung-hitungan. Ya, jadi sekitar waktu 30 menit lagi. Nah, baru sisa waktu yang ada buat ngerjain yang paling susah. Ya, jadi kalian ya lebih baik ngerjain ya 20 soal tapi kalian yakin itu benar daripada ngerjain soal 50 tapi ternyata apa nyilangnya ngasal ya, karena saya lihat anak saya sendiri kemarin ya seperti itu ya. Untuk matematika kaget, dia udah anak ngeceknya 1/4 sebelum waktu habis, ternyata dia itu di uraian masih kosong 3 ya. Kemudian karena waktunya mepet, dia lihat di pilihan ganda belum dijawab. Akhirnya apa? Jawabnya asal. Padahal sebenarnya bisa, tapi kalah dalam hal waktu. Ya, terus kemudian untuk cara ngitung biar cepet, itu juga kalian harus butuh dicepatkan lagi. Jadi memang sudah normal. Kalau kalian harus latihan sehari 5 menit sampai 10 menit, itu di bawah tekanan waktu. Ya, di bawah tekanan waktu. Sekali lagi di bawah tekanan waktu. Misalkan nomor 6, ya, nomor 6 kalian ngerjainnya masih 1 menit lebih. Kerjain lagi, ya, kerjain soal lagi dengan dengan angka yang beda, ya, dilihat waktunya maju atau makin mundur. Ya, itu penting banget. Karena saya dulu itu Ana sampai heran, ya, setelah SMA Ana mondok, ya, mondok itu nggak ada bahasan matematika sama sekali, nggak ada pelajaran matematika, ya, nggak ada pelajaran bahasa Inggris, nggak ada. Jadi selama mondok itu kurang lebih sekitar berapa tahun itu berarti ya, sekitar dari 2008 sampai 2012, 4 tahunan ya. 4 tahunan mondok itu nggak bahas matematika sama sekali. Juga bahkan di pondok saya itu dulu pakai bahasa Inggris dilarang sekali. Ya, untuk bikin judul majalah dinding aja, ya, black hole itu nggak boleh sama Ustadz. Ya, dilarang banget pakai bahasa Inggris. Jadi aslinya udah lupa gitu ya. Namun ternyata ya matematika masih ingat walaupun nggak murojaah. Nah, itu ternyata kalau anak ingat-ingat lagi, ternyata yang pertama biar kita itu ingat terus, kita itu ngerjainnya harus senang dulu. Ya, kalau nggak suka sama ustadznya ya gantilah ya, tapi jangan bilang sama kepala sekolah ganti ustadznya, saya nggak suka, jangan seperti itu. Ketika liburan kalian buka-buka YouTube ya, kira-kira lebih suka dengerin siapa, kan banyak sekali di YouTube ya, ada Pak ini ada Pak itu, kalian cari, kalian pilih mana Pak Guru yang paling kalian lebih paham ya. Terus kemudian ya sebaliknya, kalau kalian nggak suka sama pelajarannya, paling nggak berusaha sukai gurunya ya. Saya dulu nggak suka akuntansi, males banget ya, tapi karena gurunya suka nanya-nanya, yang dipanggil saya terus, akhirnya gimana caranya biar paling nggak mengecewakan guru tersebut ya, akhirnya berusaha menyukai akuntansi. Terus kemudian latihan setiap hari ya, tiap pulang sekolah kerjain dulu. Kalian pelajarannya sekitar 20 lebih kalau di pondok. Kalau kalian belajarnya 5 sampai 10 menit, berarti satu hari cuma butuh 3 jam untuk belajar seluruh pelajaran. Kalau kalian sudah rutin seperti itu, ingat Rasulullah juga menyuruh kita ya untuk sedikit beramal tapi rutin ya. Nanti ya enaknya apa, ketika ujian kalian nggak butuh waktu banyak untuk murojaah ya. Nanti buktikan aja ya, kalau nggak terbukti bisa nanti protes ya, insya Allah. Kalau nggak ada pertanyaan kita tutup ya, udah habis waktunya. Ayana tati bidu'ai kafaratul majlis, subhanakallahumma bihamdika, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Om. Wa iya, Jazakallahu khairan. yakum.